Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kuliah hukum bisnis ini yang pertemuan kedua mengenai hukum kontrak bisnis. Apa pengertian dari kontrak bisnis? Pengertian dari kontrak bisnis satu yaitu kontrak berasal dari istilah perjanjian. Dalam bahasa Inggris disebut contract of law. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai overeenkom. Hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Ini pendapat dari pakar Michael de Bail. Yang kedua adalah kontrak adalah suatu perjanjian atau rangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap prestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Di dalam subjek kontrak itu berbagai macam variasi subjek. Di antaranya bisa perjanjian kontrak, kontrak rumah, kontrak gedung, kontrak tanah, kontrak pasar, kontrak kendaraan, kontrak apapun yang sifatnya perjanjian dan ada subjeknya. Itu dinamakan kontrak hukum. Hukum kontrak juga berarti keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Empat, adapun unsur-unsur dari kontrak bisnis adalah adanya hubungan hukum, adanya dua pihak debitur dan kreditor, adanya hak dan kewajiban, adanya prestasi, pokok perikatan, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu dalam bidang hukum harta kekayaan. Unsur-unsurnya seperti itu. Jadi adanya hubungan hukum itu ya ada subjeknya yang berkaitan dengan aturan. Adanya dua pihak, debitur dan kreditur itu membuat kesepakatan atau perjanjian. Adanya hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban itu dua-duanya akan mempunyai hak kewajiban. Debitur mempunyai hak untuk memberikan fasilitas yang diperjanjikan. Kreditor mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat atau untuk menempati apabila itu suatu perjanjian kontrak rumah. Adanya prestasi pokok atau perikatan. Pokok perikatan di dalamnya yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud memberikan sesuatu adalah dalam kaidah-kaidahnya itu detail, harus bagaimana, harus dibuat bagaimana, harus membayar berapa. Itu namanya memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu dalam perjanjian. Perjanjian menurut Van Dan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum. 3 tahap pembuatan perjanjian menurut Anglo-Saxon Law. Tahap prakontraktual, penawaran dan penerimaan.
Tahap kontraktual yaitu persesuaian kehendak antara para pihak, signatur, tanda tangan, tertanda. Tahap pos kontraktual, pelaksanaan perjanjian. Yang keenam adalah sistem pengaturan hukum kontrak. Sistem pengaturan hukum kontrak bersifat terbuka, open system, fair. Tidak ada yang tertutupi atau ditutupi antara pihak satu dan pihak dua, atau yang memberi kontrak maupun yang menerima kontrak, yang menerima perjanjian. Artinya bahwa setiap orang itu dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu masalah kebebasan berkontrak, kebebasan untuk membuat perjanjian, yaitu kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian, yaitu lisan dan tulisan. 7. Asas-asas hukum kontrak. Asas konsensualisme, yaitu kesepakatan para pihak. Tidak ada yang ganjel atau bertentangan antara kesepakatan dua pihak tersebut. Asas kebebasan berkontrak, pasal 1338, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda, yaitu akibat dari perjanjian. Akibat dari perjanjian itu mungkin di dalam perjanjian ada sengketa, ada yang tidak disepakati atau wan prestasi. Itu namanya asas pacta sunt servanda. Asas etikat baik, Guditro, pasal 1338 ayat 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat yang baik, yang ikhlas, yang sepakat. Jadi asas kepribadian, personalitas. Para pihak bertindak atas nama dirinya sendiri. Jadi tidak diwakilkan oleh orang lain. 8. Asas-asas lain. Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan. Di dalam asas-asas tersebut yaitu adanya asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatuhan terhadap isi kontrak, asas perlindungan debitur, asas kebiasaan. Jadi asas kepastian hukum itu dua-duanya di antara pihak kreditor maupun debitur mempunyai hak hukum. Asas moral itu kepatutan, bisa diterima keduanya. Asas kepatuhan terhadap isi kontrak yang harus mematuhi apa yang sudah disepakati. Asas perlindungan debitur, apabila ada ancaman itu merupakan asas perlindungan, adanya asas perlindungan. 9. Syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya kesepakatan, adanya kecakapan hukum, adanya objek yang diperjanjikan, adanya kausa yang halal. Jika syarat 1 dan 2 dilanggar, maka perjanjian atau kontrak itu dapat dibatalkan.
Sedangkan jika syarat 3 dan 4 dilanggar, maka kontrak atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi harus bisa membedakan. Ya, tidak adanya kesepakatan, tidak adanya kecakapan hukum. Umpama satu pihak kreditor masih di bawah umur membuat perjanjian, itu namanya tidak cakap dan itu bisa dibatalkan. Sedangkan jika syarat 3 dan 4 adanya objek yang diperjanjikan, adanya kausa yang halal, yang berarti di dalam perjanjian itu ada yang dikhianati atau ada yang dibohongi. Adanya kausa tidak halal, yaitu tidak ada kesepakatan, berarti batal demi hukum. Itu syarat sahnya perjanjian. Yang selanjutnya, sahnya perjanjian menurut American Law. Ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya fair dan acceptance, penawaran dan penerimaan. Meeting of mean, persesuaian kehendak. Konsiderasi, itu prestasi. Kompeten, legal parties, kewenangan hukum para pihak. Legal subjek, matter, pokok persoalan yang sah. Bentuk-bentuk kontrak bisnis. Kontrak bisnis bisa dibagi 1, perjanjian tertulis, perjanjian di bawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akte notarial. Perjanjian di bawah tangan itu tidak harus ditandatangani sendiri. Yang kedua, perjanjian tidak tertulis atau lisan. Di sini ada 2 perjanjian, tertulis dan tidak tertulis. Kalau lisan berarti tidak terdeteksi. Perjanjian lisan itu tidak bisa diandalkan. Jadi jangan sekali-kali membuat perjanjian tidak tertulis. Mungkin bisa ditambahkan dalam perjanjian saat ini adanya online, bisa dimasukkan dalam foto atau bisa dimasukkan dalam alat elektronik. Itu untuk membuat perjanjian itu bisa dibuktikan melalui elektronik. Yang ke-12 itu ada 3 fungsi akta notaris sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian. Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah tujuan dan keinginan para pihak. Jadi kalau dalam perjanjian ada 3 fungsi akte notarial ini di bawah para pihak itu pihak 1, pihak 2 harus hadir. Tidak boleh dikuasakan, tidak boleh diatasnamakan. Jadi harus yang bersangkutan langsung. Sebagai bukti para pihak apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah tujuan bersama, kesepakatan bersama. Yang ditulis itu sudah diakui bersama, jadi tidak boleh diwakilkan dan dikuasakan. 3 fungsi akta notarial. Jadi notariatnya tinggal melihat dan memberikan sertifikatnya.
Fungsi dari kontrak. Fungsi yuridis dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. 2. Fungsi ekonomis, mendapatkan keuntungan. Ya, kalau fungsi yuridis itu memegang surat perjanjian itu dengan tenang karena akan dijamin oleh kepastian hukum, mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya yang sudah ditulis oleh para pihak. Tetapi kalau tidak ada kekuatan hukumnya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi dalam perjanjian itu betul-betul ada tertulis dan ada detail, ada subjek, ada objek lengkap. Fungsi ekonomisnya mendapatkan keuntungan ekonomis. Jadi kedua-duanya mendapatkan apa yang menjadi persetujuan bersama. Makna azas kebebasan berkontrak. 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. Menentukan ide perjanjian. Pelaksanaan dan persyaratannya. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Yang membuat atau tidak membuat perjanjian itu azas kebebasan. Terus rasa buat, tidak usah buat perjanjian. Nah, itu harus disepakati berdua. Tetapi saya sarankan saat sekarang jangan terlena. Karena sebagai pegangan yuridis, adanya kekuatan yuridis harus ada perjanjian meskipun ada kebebasan berkontrak. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. Boleh ya, objeknya boleh lembaga, boleh perseorangan. Jadi mengadakan perjanjian dengan siapapun dalam arti perseorangan dengan seorang, perseorangan dengan lembaga, atau lembaga dengan lembaga. Menentukan ide perjanjian, ide perjanjian itu harus ditentukan bersama-sama. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Yang ke-15, momentum terjadinya kontrak. Kontrak dapat terjadi dan terlaksana jika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori penerimaan. Yang selanjutnya, jenis-jenis kontrak. Jenis perjanjian jual beli itu dinamakan jenis nominat, tukar menukar, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di antaranya jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli pekarangan, jual beli rumah, jual beli kendaraan, jual beli alat-alat rumah tangga, sewa menyewa, penitipan barang dan lain sebagainya. Kontrak innominat, perjanjian ini merupakan perjanjian internasional. Di antaranya perjanjian pinjaman luar negeri, perjanjian pinjaman daerah, perjanjian pembiayaan kontrak, pengadaan jasa konsultasi, kontrak produksi, kontrak perjanjian waralaba.
Ada 2 jenis kontrak tersebut. 17 adalah interpretasi dalam kontrak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dimengerti dan dipahami isinya, yang satu dengan yang lain. Jadi pihak satu harus mengerti arti dan makna di dalam penulisan perjanjian. Pihak kedua juga harus memahami, semuanya bisa menerima. Namun kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Nah, itu akan menimbulkan kadang adanya sengketa di dalam perjanjian-perjanjian. Isi perjanjian dapat dibagi 2, yaitu kata-katanya jelas dan kata-katanya tidak jelas sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Itu kata-kata yang jelas dan kata-kata yang tidak jelas. Kalau kata-kata yang jelas pasti akan bisa dipahami oleh kedua belah pihak atau dibaca orang ketiga juga dipahami. Sebagai saksi umpama itu juga harus bisa memahami kata-kata di dalamnya. Sehingga sama, penafsirannya sama, bisa diterima bersama-sama. 18. Cara melakukan penafsiran. Jika ada kata-kata yang memberikan berbagai penafsiran, maka para pihak harus diselidiki maksud dari para pihak. Jadi setiap kata, setiap kalimat itu harus ditafsirkan bersama. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ini bagaimana? Harus keduanya paham. Tafsirnya bersama-sama dimengerti dan sejalan. Jika ada janji memberikan berbagai penafsiran, maka para pihak harus menyelidiki pengertian agar perjanjian itu. Menyelidiki pengertian agar perjanjian itu sah diterima. Kalau mungkin ada kalimat yang belok begini itu harus dijelaskan. Nanti akan saya beri tugas mengenai perjanjian kontrak rumah atau kontrak gudang atau kontrak kendaraan. Itu ini untuk selanjutnya kalau sudah selesai ini, agar kalian tahu mengenai perjanjian kontrak yang menyangkut bisnis. Jadi paham, tidak terjebak oleh perjanjian. Biaya dalam pembuatan perjanjian. Biaya penelitian, survei menentukan hak milik mana yang akan diinginkan. Jadi di dalam biaya pembuatan perjanjian itu ada survei, melihat kondisinya, melihat di tempatnya, melihat luasnya, melihat berapa, dekat apa, mungkin ada di mana, itu biaya penelitian. Biaya penelitian itu ya ada transportasi, ada konsumsi, ada komunikasi, itu biaya penelitian. Biaya negosiasi, biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, biaya tawar-menawar. Itu juga ada biayanya. Biaya monitoring, biaya penyelidikan tentang objek. Lah, biaya penyelidikan tentang objek itu juga banyak. Kira-kira apa? Penyelidikan tentang hak-haknya, mungkin sertifikat tanahnya itu di mana, apakah benar ini punyanya B atau A, pemiliknya siapa, apakah ini sertifikatnya dijaminkan atau beralih pada orang lain. Nah, itu harus hati-hati. Itu ada biaya monitoring, namanya biaya monitoring. Juga ada diselidiki apakah melalui
kelurahan atau kecamatan, atau kalau itu sebidang tanah atau rumah, selidiki di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Biaya pelaksanaan persidangan dan arbitrase. Ini kalau ada terjadi prestasi biaya persidangan tersebut. Biaya kekeliruan hukum jika hakim salah memutus perkara. Pra penyusunan kontrak. Identifikasi para pihak, kewenangan hukum, penelitian awal aspek hukum, unsur pembayaran ganti rugi serta perpajakan. Ganti rugi perpajakan itu apakah ini sudah dibayar pajak PBB-nya, kalau itu mungkin sebidang tanah atau rumah. Pembuatan MOU, Memorandum of Understanding, perjanjian pendahuluan, dan diikuti dengan perjanjian lainnya. Isinya singkat dan pokok. Pendahuluan, isi yang diperjanjikan. Biasanya tidak dibuat secara formal, serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk adanya kontrak terperinci. Ya, ini tidak detail, tidak tertulis, yang maksudnya biasanya tidak dibuat secara formal itu. Tapi pokok dan isinya itu tetap kalau dalam MOU. Ada yang tidak mewajibkan diperinci secara detail, tetapi ada juga yang detail. Tahap berikutnya 21, tahap negosiasi. Tahap persiapan, menguasai konsep perancangan kontrak bisnis, menguasai tentang apa yang diperjanjikan, memahami apa yang diinginkan oleh para pihak, mengidentifikasi poin-poin yang berpotensi menjadi masalah, pengiriman asuransi dan choice of law, dan menumbuhkan percaya diri. Tahap pelaksanaan, dapat memimpin negosiasi, mengerti apa yang hendak dicapai dalam negosiasi, menyelesaikan poin yang rumit, jangan diselesaikan dalam satu pertemuan, rileks saja, jangan terlalu tegang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bisa diterima, kalau tegang nanti malah jadi masalah besar, masalah hukum. Struktur kontrak, judul kontrak, pembukaan, tanggal pembuatan kontrak, pihak-pihak dalam kontrak, rasital, latar belakang terjadinya kontrak. Jadi ada pendahuluannya, latar belakangnya apa? Kok dibuat kok adanya kontrak, kok dibuat perjanjian? Pasti ada yang harus diperjanjikan antara objek dan subjek. Ada subjek, ada objek, para pihak. Subjek para pihak, objek mungkin benda bergerak atau benda tidak bergerak. Isi kontrak. Apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban para pihak termasuk pilihan penyelesaian sengketa, penutup, pengesahan kontrak, signatur tertanda. 23. Ketentuan umum dalam hukum kontrak, somasi, teguran, dan dari pihak kreditur kepada pihak debitur agar melunasi. Ya, seumpama perjanjiannya 1 tahun harus lunas, kok belum bayar, belum lunas. Melunasi hutang, peringatan sebanyak 3 kali selama 30 hari. Jadi meringatkan teguran itu jangan setiap hari, akan menimbulkan orang itu akan
emosi, ya. Isi dari somasi yaitu apa yang dituntut. Apa yang dituntut, pokok atau bunga atau pembayaran atau fasilitas. Dasar tuntutan perjanjian antara kreditur dan debitur dan tanggal paling lambat pembayaran, ya. Itu biasanya tentang isi pembayaran, itu yang paling vital, itu masalah keuangan, pembayaran dan fasilitas. Cara terjadinya somasi, debitur melakukan prestasi yang keliru, debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah diperjanjikan. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena lewat waktu yang diperjanjikan. Wan prestasi tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wan prestasi itu bisa datangnya dari kreditur dan juga bisa dari debitur. Kalau kreditur biasanya lebih banyak wan prestasinya, mungkin karena pembayarannya telat atau tidak sesuai dengan isi perjanjian. Kalau debitur mungkin saja ingin menjanjikan fasilitas tapi tidak dilaksanakan. Itu contohnya saja, ya, antara kreditur dan debitur yang wan prestasi. Dasar tuntutan wan prestasi, kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin karena keterlambatan. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Jadi kalau umpama debitur memberi janji akan memberi fasilitas di dalam kontrak rumah, AC atau garasi mobil atau dan lain sebagainya, itu tidak dilaksanakan, berarti kreditur berhak menuntut. Tetapi harus ditulis dalam perjanjian. Ya. Makanya kalau di dalam membuat perjanjian harus detail dan harus dipahami oleh kedua belah pihak. Isi, bulan, tanggal, tahun itu harus betul-betul detail. Tadi sampai nomor berapa? Mengenai wan prestasi. Saya lanjutkan. Ganti rugi. Ganti rugi karena wan prestasi dan karena perbuatan melawan hukum. Keadaan memaksa, overmark, keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur disebabkan karena adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Mungkin ada gempa bumi, kebakaran, banjir, lahar, longsor, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa dituntut kepada kreditur. Jadi keadaan memaksa sekali. Itu harus dimengerti. Kreditur harusnya mengerti karena kondisi alam. Keadaan memaksa absolut sama sekali tidak bisa membayar. Keadaan memaksa yang relatif walaupun ada kejadian di luar kekuasaan tetapi masih bisa membayar di lain waktu. 26. Cara berakhirnya kontrak. Cara berakhirnya kontrak yaitu pembayaran pelunasan hutang, subrogasi, penggantian kedudukan pihak kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian,
pembebasan hutang, jangka waktu kontrak telah berakhir, kesepakatan kedua belah pihak dilaksanakan objek perjanjian kontrak. Penyelesaian sengketa bisnis. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa bisnis itu? Ya, melalui litigasi pengadilan umum. Non-litigasi itu alternatif dispute resolusi terdiri dari mediasi, konsiliasi, arbitrasi. Itu tidak melalui pengadilan umum. Para pembisnis lebih banyak menggunakan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa agar tidak berbelit-belit melalui pengadilan umum. Saya kira mengenai pengertian tentang perjanjian kontrak itu sudah paham dari 1 sampai 27. Itu mengenai penyelesaian perjanjian kontrak, kalian harus tahu dan nantinya akan saya beri tugas untuk mengenai perjanjian kontrak. Ya, saya kira materi ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.